العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam pengajian yang khusus untuk para alumni Kediri. Semoga murojaah dan pengajian kita ini bisa istiqomah seterusnya sehingga kita bisa mengkhatamkan kitab As-Sirat Al-Mustaqim dan juga bisa memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah yang berikutnya, yaitu al-iradah. Apa? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-iradatu i'lam anna al-iradata wa hiya al-masyi'atu wajibatun lillahi ta'ala wa hiya sifatun azaliyatun abadiyatun yukhassisullahu biha al-jaizal aqliyah fil wujudi badal al-adami wa bi sifatin duna ukhra wa bi waqtin duna akhar. Wa burhanu wujubil iradati lillahi annahu law lam yakun muridan lam yujad syai'un min hadzal alami li'anna al-alama mumkinul wujudi fa wujuduhu laisa wajiban li dzatihi aqlan wal alamu mawjudun fa'alimna annahu ma wujida illa bi takhsisin mukhassisin li wujudihi wa tarjihihi lahu ala adamihi fathabata anna allaha muridun sya'in. Thummal iradatu bima'nal masyiati 'indal ahlil haqqi syamilatun li'a'malil ibadi jami'iha al-khairi minha wasyarri. Fakullu ma dakhala fil wujudi min a'mali syarri wal khairi wa min kufrin aw ma'asin aw ta'atin wa fa bi masyiatillahi waqa'a wa hasala wa hadza kamalun fi haqqillahi ta'ala. Lianna shumulal qudrati wal masyiati la'iqun bi jalalillahi li'annahu law kana yaqa'u fi milkihi ma la yasha'u lakana dzalika dalil al-ajzi wal ajzu mustahilun 'ala Allahi wal masyiatu tabi'atun lil ilmi ay annahuma 'alima hudutsahu faqad sya'a hudutsahu wa ma 'alima annahu la yakunu lam yasha' ay yakuna wa laysatil masyiatu tabi'atan lil amri bidalili anna Allah ta'ala amara Ibrahima bidzabhi waladihi Ismaila wa lam yasha' lahu dzalika fa in qila kaifa ya'muru bima lam yasha' wuqu'ahu fal jawabu annahu qad ya'muru bima lam yasha' kama annahu 'alima bi wuqu'i syai'in minal 'abdi wa nahahu an fi'lihi. As-sifah as-sabi'ah al-iradatu. Sifat yang ketujuh adalah sifat iradah. I'lam, ketahuilah, annal iradata wahiyal masyiatu wajibatun lillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa sifat iradah, yaitu al-masyiah
Al-iradah dan al-masyiah itu sama. Boleh kita mengungkapkannya dengan iradah dan juga boleh mengungkapkannya dengan masyiah. Wajibatun lillahi ta'ala. Ay thabitatun lillahi ta'ala aqlan. Wahia sifatun azaliyatun abadiyatun. Dan iradah itu adalah sifat yang azaliyah abadiyah. Tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Kasairi sifatillahi ta'ala, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya. Seperti yang sudah kita tegaskan, bahwa sifatullah la tushbihu sifatil makhlukin. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Sifatullah kulluha azaliyatun abadiyatun. Sifat Allah semuanya itu azaliyah abadiyah. Termasuk sifatul iradah. Iradatullah azaliyatun abadiyatun. Yukhassisullahu biha al-jaiza al-aqliyah. Al-jaiz al-aqli atau al-mumkin al-aqli. Seperti yang kita ketahui, al-jaiz al-aqli artinya apa? Ma yaqbalul aql wujudahu taratan wa adamahu taratan ukhra. Itu yang disebut al-jaiz al-aqli, yaitu sesuatu yang akal itu menerima adanya dan menerima tidak adanya. Jika dikatakan ada, akal menerimanya. Jika dikatakan tidak ada, maka akal juga bisa menerimanya. Itu disebut al-jaiz al-aqli atau al-mumkin al-aqli. Itu istilah yang sama ya. Boleh kita katakan al-jaiz al-aqli, boleh kita katakan al-mumkin al-aqli. Sesuatu yang akal menerima adanya dan menerima tidak adanya. Yaitu semua makhluk. Semua makhluk ini semuanya mungkin akli atau jaiz akli. Dikatakan yukhassisullahu biha, Allah mengkhususkan dengan sifat iradahnya itu al-jaizal aqliyah, yaitu makhluk, mengkhususkan makhluk. Dengan kata lain, mengkhususkan makhluk. Karena yang dimaksud al-jaiz al-aqli itu adalah makhluk, sesuatu yang menerima ada dan menerima tidak ada. Yaitu dengan sifat iradah itu Allah mengkhususkan makhluk bil wujudi, dengan ada badal adami sebagai pengganti tiada. Wa bi sifatin duna ukhra, dan mengkhususkannya dengan sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lainnya. Wa bi waqtin duna akhar, dan dengan waktu tertentu, tidak dengan waktu lainnya. Mengetahui definisi iradah ini sangat penting. Mengetahui definisi atau pengertian iradah itu sangat penting. Karena kalau tidak, maka seseorang sering terjadi kejumbuhan tentang makna iradah. Orang itu sering memaknai iradah dengan makna harfiahnya, yaitu berkehendak. Sehingga berkehendak ini terkadang ya bukannya tidak boleh kita memaknainya dengan berkehendak, tetapi seringkali kemudian disalahpahami. Karena kalau berkehendak itu terkadang berarti menyukai. Menyukai. Misalnya saya menghendaki kamu, artinya saya menyukai kamu. Saya menghendaki untuk pergi ke sana, artinya saya menyukai untuk pergi ke sana. Itu arti menghendaki. Nah, ketika kemudian dikatakan keburukan itu terjadi dengan kehendak Allah, sering seseorang itu kemudian jumbo, dikira itu terjadi dengan dicintai oleh Allah, sehingga kemudian mereka mengatakan
keburukan itu terjadi bukan dengan kehendak Allah. Mereka mengatakan begitu. Karena yang dia pahami, kehendak itu adalah disukai. Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari ketidakpahaman tentang makna iradah atau masyiah. Jadi masyiah itu artinya dengan ibarah yang lain takhsis al-mumkin al-aqli. Kalau di sini yukhassisu biha, artinya dengan sifat iradah, Allah mengkhususkan makhluk. Allah mengkhususkan makhluk. Mengkhususkan apa? Mengkhususkan ada sebagai pengganti tidak ada. Asalnya nggak ada, kemudian dikhususkan menjadi ada sebagai pengganti tidak ada. Dikhususkan dengan sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lainnya. Misalnya dikhususkan dengan putih, tidak hitam. Dikhususkan dengan tinggi, tidak pendek. Dikhususkan dengan gemuk, tidak kurus. Dikhususkan misalnya ada pada waktu ini, tidak pada waktu yang lainnya. Dikhususkan ada di tempat ini, tidak pada tempat yang lain. Itu yang disebut dengan iradah. Dan sesuatu yang sudah dikhususkan oleh Allah, baik itu sifatnya, maupun tempatnya, maupun waktunya, maka pasti terjadi sesuai dengan apa yang telah dikhususkan oleh Allah tersebut. Itu yang dimaksud segala sesuatu itu terjadi dengan masyiah Allah. Artinya sesuai dengan apa yang telah dikhususkan oleh Allah pada azal, baik itu waktu terjadinya, tempat terjadinya, maupun sifat-sifat terjadinya. Sebagai pendekatan biar kita memahami. Misalnya kita mengatakan, pengajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim untuk alumni Baitul Iman, alumni Kediri, itu terjadi dengan kehendak Allah. Apa artinya terjadi dengan kehendak Allah? Artinya adanya itu sudah ditentukan oleh Allah sehingga ada. Kalau nggak ditentukan maka nggak ada. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita menentukan waktunya jam 20.00, tapi Allah telah menentukan waktunya, waktu kajian kita malam hari ini, jam berapa? Jam 8.05. Maka yang terjadi, yang ditentukan oleh Allah bukan apa yang kita tentukan. Sifat-sifatnya, saya duduk di sini dengan memakai baju ini, kemudian Rafiq duduk di sebelah kanan saya, Barizi duduk di depan saya, itu sifat-sifatnya, sifat pertemuan ini. Nah, sifat pertemuan ini juga sudah ditentukan oleh Allah terjadinya. Maka terjadi sesuai dengan sifat itu. Nah, saya duduk di sini, tidak di sana. Berarti ditentukan di sini, tidak ditentukan di sana. Rafiq ditentukan duduk di sini, tidak di sana. Barizi ditentukan duduk di depan saya, tidak di belakang saya. Dan yang terjadi adalah apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Nah, jadi yang terjadi apa adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, baik itu dari sisi sifat-sifatnya, waktunya maupun tempatnya. Contoh yang lain. Misalnya adanya saya itu bimasyiatillah. Artinya pada azal Allah sudah mengkhususkan saya untuk ada pada masa sekarang, tidak pada masa Nabi Adam, tidak pada masa Nabi Muhammad, tidak pada masa hari kiamat. Berarti dikhususkan waktunya. Dan dikhususkan dengan sifat-sifat yang kalian lihat ini. Nah, tidak dengan sifat yang lainnya. Nah, maka itu itu yang dimaksud dengan iradah. Bisa dipahami itu ya.
Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi bimasyiatillah, biiradatillah. Artinya Allah telah mengkhususkan adanya, baik itu waktunya, tempatnya, maupun sifat-sifat. Dan dan apa yang telah ditentukan atau dikhususkan oleh Allah adanya dengan sifat-sifat tertentu dan pada waktu yang tertentu, maka pasti terjadi sesuai dengan sifat-sifatnya dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak bergeser sedikit pun, baik itu sifat maupun waktu. Tidak ada sesuatu yang ditentukan oleh Allah pada azal. Misalnya dia ditentukan terlahir dalam keadaan hitam. Kemudian ternyata lahir putih. Nggak ada kayak begitu. Ditentukan misalnya dia lahir pada tahun 2025. Ternyata lahir 2024. Nggak ada seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi apa yang terjadi itu pasti sesuai dengan apa yang telah dikhususkan oleh Allah, baik itu sifat-sifatnya maupun waktunya maupun tempatnya. Itu definisi dari iradah. Jadi iradah itu apa? Taksis. Nah, taksis itu menentukan, mengkhususkan. Nah, mengkhususkan adanya makhluk dengan sifat-sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lainnya, dengan satu waktu, tidak dengan waktu yang lainnya. Kalau seperti itu, maka kita menjadi mudah untuk memahaminya. Kalau kita katakan misalnya, kemaksiatan itu terjadi bimasyiatillah. Artinya apa? Allah yang mengkhususkan adanya dengan sifat-sifat tertentu, tidak dengan yang lainnya, dan dengan waktu tertentu, tidak dengan waktu yang lain. Menentukan adanya dengan sifat dan waktu terjadi. Itu maknanya. Wa burhanu wujubil iradati lillahi annahu law lam yakun muridan lam yujad syai'un min hadzal alam. Dalil wajibnya sifat iradah bagi Allah bahwasanya kalau Allah itu tidak murid, artinya tidak bersifatan dengan iradah, maka tidak akan ada sesuatu pun dari alam semesta ini. Tidak ada satu pun alam semesta ini. Li'annal alama mumkinul wujud. Karena alam itu sesuatu yang mungkin adanya. Mungkin adanya artinya menerima ada dan menerima tidak ada. Fawujuduhu laisa wajiban lidzatihi. Adanya alam semesta itu bukan sesuatu yang wajib bagi zatnya aklan. Adanya makhluk ini, adanya alam semesta ini bukan sesuatu yang wajib aklan, yang secara akal misalnya nggak diterima, tidak adanya, enggak. Akal kalau seandainya nggak ada, akal juga bisa menerimanya. Wal alamu mawjudun, sedangkan alam itu ada, fa'alimna annahu ma wujida, maka kita tahu bahwasanya alam itu tidak diadakan, ma wujida tidak diadakan, illa bitakhsisi mukhassisin, kecuali dengan pengkhususan zat yang mengkhususkan liwujudihi terhadap adanya, wa tarjihihi dan pengunggulan mukhassis lahu terhadap adanya ala adamihi atas tiadanya. Fathabata annallaha muridun sya'in. Maka terbuktilah bahwasanya Allah itu murid, sya'in. Allah itu bersifatan dengan iradah, bersifatan dengan masyiah. Fiyah mana fiyah? Sakit. Oh. Jadi ini secara akal ya. Dalil secara akal. Kalau secara nakli kita sudah tahu misalnya al-fa'alul lima yurid. Ini dalil akli akan
bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat iradah. Dikatakan kalau Allah itu tidak berkehendak, Allah itu tidak bersifatan dengan iradah, maka nggak ada satupun alam semesta ini. Nggak akan ada manusia, nggak akan ada binatang, nggak akan ada langit, nggak akan ada bumi, nggak ada sesuatu pun dari alam semesta ini. Tapi nyatanya alam ini ada. Karena adanya alam itu sesuatu yang mungkinul wujud, bukan sesuatu yang wajibul wujud. Alam semesta ini bisa ada, bisa tidak secara akal. Bukan sesuatu yang wajib adanya. Yang wajib adanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kalau selain Allah, makhluk itu adanya jaiz. Bisa ada, bisa tidak. Akal menerima adanya dan menerima tidak adanya. Artinya bisa saja alam semesta ini nggak ada. Bisa saja secara akal alam semesta ini tidak ada. Tapi alam semesta ini ada apa tidak? Ada, nyatanya ada. Berarti karena alam semesta ini nyatanya ada, maka dari situ kita tahu bahwa alam semesta ini tidak diadakan kecuali ditentukan adanya oleh mukhassis, oleh zat yang mengkhususkannya, diunggulkan keberadaannya dari tidak adanya oleh mukhassis. Maka terbuktilah bahwasanya Allah itu bersifatan dengan iradah. Karena nggak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang menentukan adanya. Tanpa ada yang menentukan sifat-sifatnya. Tidak mungkin. Karena alam semesta ini pada dasarnya bisa nggak ada. Tapi kenapa kok ada? Ya, berarti ada yang menentukan adanya. Misalnya adanya saya bisa jadi kurus. Itu sesuatu yang jaiz. Tetapi kenapa gemuk? Karena ditentukan gemuk sebagai pengganti dari kurus. Bisa jadi saya itu hitam kulitnya. Karena jaiz sesuatu hitam atau putih itu jaiz, bukan sesuatu yang wajib. Tapi nyatanya misalnya putih. Berarti ada yang menentukan saya putih sebagai pengganti dari hitam. Dan itu bukan saya, karena bukan saya yang menentukannya. Nah, tetapi ada yang lain yang menentukan sifat-sifat itu pada diri saya. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini terbuktilah secara akal bahwa Allah itu pasti bersifatan dengan sifat iradah. Tsummal iradatu bima'nal masyiati inda ahlil haqqi syamilatun li a'malil ibadi jami'iha al khairi minha wasyarri. Kemudian iradah dengan makna masyiah menurut ahlil haq. Ahlil haq itu ya ahli sunnah wal jamaah. Iradah bimaknal masyiah. Seperti yang tadi kita sebut, bukan bimaknal mahabbah. Tidak berarti mahabbah atau ridho. Seperti di awal tadi. Nah, terkadang iradah itu berarti apa? Mahabbah, suka. Atau berarti cinta atau ridho. Tetapi iradah dengan makna masyiah. Yang tadi artinya takhsis al-mumkin al-mumkin al-aqli bi ba'di sifat tuna ba'din wa bi waqtin tuna akhar. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, syamilatun itu mencakup li a'malil ibad terhadap perbuatan-perbuatan manusia seluruhnya. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Seluruhnya tercakup dalam iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa segala sesuatu, bahwa semua perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, itu tahsul bi iradatillah, bi masyiatillah. Artinya Allah yang telah mengkhususkan adanya
dengan sifat-sifat tertentu, tidak dengan sifat yang lainnya, dan pada waktu tertentu, tidak pada waktu yang lainnya. Termasuk perbuatan apa? Perbuatan yang buruk, perbuatan yang maksiat. Fakullu ma dakhala fil wujudi min a'mali syarri, maka setiap sesuatu yang masuk dalam keberadaan, baik itu berupa atau berupa perbuatan-perbuatan buruk dan baik wal khair, wa min kufrin au ma'asin, berupa kekufuran atau kemaksiatan, au ta'atin atau ketaatan, fa bi masyiatillahi waqa'a, maka itu terjadi dengan masyiah Allah. Wa hasala, dan terjadi. Waqa'a wa hasala artinya sama, terjadinya itu dengan kehendak Allah, bi masyiatillah. Wa hadza kamalun fi haqqillahi ta'ala, dan ini adalah sifat sempurna yang layak bagi Allah, pada hak Allah Ta'ala. Li'anna syumulal qudrati wal masyiati la'iqatun bijalalillah. La'iqun bijalalillah. Karena apa namanya, mencakupnya sifat qudrah dan masyiah itu layak untuk keagungan Allah. Li'annahu law kana yaqa'u fi milkihi ma la yasha'u, karena kalau terjadi pada miliknya sesuatu yang tidak dia kehendaki adanya, lakana dzalika dalilal ajzi, maka itu menjadi bukti kelemahan. Wala ajzu mustahilun 'ala Allah, dan sifat lemah itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah mereka mengatakan masyiatullah itu hanya pada sesuatu yang baik, tidak pada sesuatu yang buruk. Jadi mereka mengatakan masyiatullah khasatun bil khair duna syarr. Jadi kehendak Allah atau masyiah Allah itu hanya khusus untuk yang kebaikan saja, tidak untuk keburukan. Itu Mu'tazilah. Nah ini Syekh Abdullah membantah kelompok Mu'tazilah, mengatakan bahwa masyiatullah syamilatun syamilatun kulla ma dakhala fil wujud min a'mali syarr wal khair. Masyiah Allah itu meliputi semuanya, semua yang masuk dalam keberadaan, baik itu yang berupa keburukan maupun yang berupa kebaikan. Dan itu adalah sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok itu dikatakan sifat yang sempurna layak bagi Allah? Karena apabila pada miliknya ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya, maka itu menunjukkan sifat lemah baginya. Alam semesta ini kan milik Allah. Kalau pada miliknya itu ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya, Allah nggak menentukan adanya kok ada, maka itu menunjukkan sifat lemah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sifat lemah itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbuktilah di sini bahwasanya masyiah Allah itu syamilatun lil khairi wasyarr, itu mencakup kebaikan dan juga keburukan. Kalau dikatakan kebaikan terjadi dengan masyiah Allah, keburukan terjadi tanpa masyiah Allah. Berarti di alam semesta ini yang itu milik Allah, ada sesuatu yang terjadi tanpa dikehendaki adanya oleh Allah. Dan itu menunjukkan berarti
lemah Allah karena ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya. Nah, dan lemah itu mustahil Allah, sesuatu yang tidak diterima akal. Wal masyiatu, udah itu satu permasalahan. Ya, sekarang permasalahan yang lain. Jadi yang itu tadi bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah. Kemudian permasalahan yang lain tentang masyiah, mu'allif mengatakan wal masyiatu tabi'atun lil ilmi. Ini kaidah ya. Wal masyiatu tabi'atun lil ilmi. Semua yang ada dalam kitab ini sebenarnya kaidah. Tapi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Wal masyiatu tabi'atun lil ilmi. Masyiah itu mengikuti ilmu. Terjemah harfiahnya. Maksudnya bagaimana? Annahu ma'alima hudusahu faqad sya'a hudusahu. Wa ma'alima annahu la yakunu lam yasha' ayyakuna. Sesuatu yang Allah ketahui terjadinya, maka berarti dikehendaki terjadinya oleh Allah. Dan sesuatu yang tidak Allah ketahui, bahwa dia ya wama alima, dan sesuatu yang Allah ketahui bahwa dia tidak terjadi, maka berarti Allah tidak berkehendak terjadinya. Paham? Jadi sesuatu ngantuk. Harus konsentrasi tapi nggak boleh ngantuk kalau diam. Karena ini kan permasalahan ini biasanya nggak bisa dipahami sekali dua kali. Harus berulang-ulang dan harus pelan-pelan kita menjelaskan. Kalau sekilas kita nggak paham. Jadi sesuatu yang Allah ketahui terjadinya, maka berarti dikehendaki terjadinya. Sesuatu yang diketahui oleh Allah itu tidak terjadi, maka berarti tidak dikehendaki terjadinya. Sesuatu yang Allah ketahui terjadinya, maka berarti juga dikehendaki terjadinya. Sesuatu yang dikehendaki terjadinya, berarti sesuatu itu diketahui terjadinya oleh Allah. Udah? Ini untuk menjelaskan apa? Walaisatil masyiatu tabi'atan lil amri. Dan masyiah itu tidak ikut pada perintah. Tidak mengikuti pada perintah. Artinya tidak setiap sesuatu yang dikehendaki terjadinya oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah. Dan tidak setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dikehendaki terjadinya oleh Allah. Paham? Karena orang yang nggak paham di sini nanti jumbohnya di sini. Dikira sesuatu yang dikehendaki terjadinya itu diperintahkan terjadinya oleh Allah. Padahal enggak. Nah, kita katakan al-masyiatu tabi'atun lil ilmi laisat tabi'atan lil amri. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah terjadinya belum tentu dia diperintahkan oleh Allah. Demikian juga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah belum tentu dikehendaki terjadinya oleh Allah. Sekarang contohnya. Bidalili anna Allah Ta'ala amara Ibrahim bidzabhi waladihi Ismaila walam yasha' lahu dzalika. Dengan dalil bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Tapi Allah tidak berkehendak itu, tidak berkehendak tersembelihnya Nabi Ismail. Allah memerintahkan, tetapi Allah tidak berkehendak atau tidak menentukan terjadinya. Maka terjadi atau tidak? Tidak terjadi.
Berarti yang terjadi itu sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang dikehendaki terjadinya. Sesuatu yang dikehendaki terjadinya. Allah memerintahkan kepada orang kafir untuk beriman. Tetapi mereka tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Karena Allah tidak berkehendak atau tidak menentukan mereka beriman, sehingga mereka tidak beriman. Paham? Allah memerintahkan kepada manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, yakni Allah, menciptakan manusia dan jin kecuali untuk aku perintahkan beribadah kepadaku. Tapi manusia dan jin, apakah semuanya beribadah kepada Allah? Tidak. Kenapa tidak? Karena Allah tidak berkehendak semua manusia dan jin itu beribadah. Allah berkehendak sebagian dari mereka yang beribadah, tidak berkehendak seluruhnya beribadah. Dan yang terjadi adalah sesuatu yang dikehendakinya. Dikehendakinya artinya yang ditentukan adanya, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-masyiatu laisat tabi'atan lil amri. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk dipahami. Karena kalau orang Wahabiyah, Mu'tazilah, orang Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa al-masyiatu tabi'atun lil amri. Apa yang diperintahkan, maka itulah yang terjadi. Nah, itu tidak benar. Tetapi apa yang Allah ketahui pasti terjadi. Apa yang Allah ketahui terjadinya pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki terjadinya pasti terjadi. Tapi tidak setiap apa yang Allah perintahkan itu terjadi. Karena ada kalanya Allah perintah, tetapi Allah tidak berkehendak terjadinya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Tapi Allah tidak berkehendak Nabi Ismail tersembelih. Maka Nabi Ismail tidak tersembelih. Itu dalilnya. Kalau seandainya masyiah itu mengikuti amr, maka pasti Nabi Ismail tersembelih. Tapi nyatanya tidak. Yang itu menjadi dalil bahwa yang terjadi itu apa yang dikehendaki Allah, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Fa in qila kaifa ya'muru bima lam yasha'u qu'ahu. Nah, kemudian muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana Allah itu dikatakan, bagaimana Allah itu memerintahkan sesuatu yang Allah sendiri tidak menghendaki atau tidak berkehendak adanya sesuatu itu. Terjadinya sesuatu itu. Allah tidak menghendaki semua manusia itu mukmin. Tapi kenapa Allah memerintahkan semua orang itu mukmin? Allah itu tidak berkehendak semua orang mukmin itu bertakwa. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan semuanya untuk bertakwa? Paham nggak pertanyaannya? Wong Allah nggak berkehendak terjadinya sesuatu, tapi kok Allah memerintahkannya? Itu pertanyaannya. Bagaimana di situ? Fal jawabu annahu qad ya'muru bima lam yasha'. Bahwasanya Allah itu terkadang memerintahkan
dengan sesuatu yang tidak dia kehendaki. Kama annahu alima biwuqu'i syai'in, sebagaimana dia mengetahui terjadinya sesuatu minal abdi, dari seorang hamba, wa nahahu an fi'alihi, dan Allah melarangnya untuk melakukannya. Itu perbandingannya. Nah, perbandingannya. Jadi jawabannya, bagaimana jawabannya? Allah itu terkadang memerintahkan sesuatu yang tidak Allah kehendaki terjadinya. Seperti tadi, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Tapi Allah tidak berkehendak Nabi Ismail itu tersembelih. Sebagaimana Allah itu mengetahui terjadinya sesuatu dari seorang hamba, meskipun demikian, di Allah itu melarangnya untuk melakukannya. Allah itu mengetahui bahwa sebagian umat manusia itu kufur. Allah mengetahui itu. Tetapi meskipun demikian, Allah melarang kepada umat manusia untuk melakukan kekufuran. Paham? Nah, itu perbandingannya. Tetapi secara lebih khusus, ketika ada yang bertanya, kenapa Allah itu memerintahkan, atau terkadang Allah memerintahkan sesuatu yang tidak Allah kehendaki terjadinya. Jawabannya yang lebih khusus adalah ibtilaan lil ibad, sebagai ujian bagi para hamba. Sebagai ujian bagi para hamba, apakah dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau dia tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dia. Seperti Nabi Ibrahim. Allah tidak berkehendak Nabi Ismail itu tersembelih. Lalu kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail? Sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim. Seberapa taat Nabi Ibrahim kepada Allah? Apakah cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah lebih besar dari cintanya kepada anaknya? Jadi sebagai apa? Ibtilaan lil ibad. Nah, dalam hal ini, dalam kisah Nabi Ibrahim berarti sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu secara lebih khusus. Tapi kalau secara lebih umum dikatakan di sini, sebagaimana Allah itu mengetahui terjadinya sesuatu dari seorang hamba, meskipun demikian Allah melarang seorang hamba itu untuk mengerjakannya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ya. Al-masyiatu tabi'at lil ilmi. Para yang Allah ma'alima Jadi masyiah, ada yang bertanya, al-masyiatu tabi'atun lil ilmi. Masyiah itu mengikuti ilmu. Kita kan begini ya, kita mengatakan bagaimana segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi pertama bi khalqillah, dengan ciptaan Allah. Yang kedua bi masyiatillah, dengan ketentuan Allah. Yang ketiga bi qudratillah, dengan kekuasaan Allah. Yang keempat bi ilmillah. Bi ilmillah artinya dengan pengetahuan Allah. Allah mengetahui setiap sesuatu yang terjadi. Ini sampai di sini paham ya? Tidak ada bi amrillah, tetapi
bi khalqillah, bi masyiatillah, bi qudratillah, bi ilmillah. Maka setiap sesuatu yang Allah ketahui terjadinya, maka berarti dia kehendaki terjadinya. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dikehendaki terjadinya oleh Allah, maka Allah mengetahuinya. Maka Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, baik secara global maupun secara rinci. Nah, kalau di sini diterjemahkan bahwasanya sesuatu yang Allah ketahui terjadinya, maka faqad sya'a hudutsahu, maka berarti Allah telah berkehendak terjadi atas terjadinya. Dan sesuatu yang Allah ketahui bahwasanya sesuatu itu enggak ada, enggak terjadi, maka berarti tidak Allah kehendaki terjadinya. Artinya itu tegak lurus. Sesuatu yang Allah ketahui terjadinya, itulah sesuatu yang Allah kehendaki terjadinya. Sesuatu yang Allah kehendaki terjadinya, itulah yang Allah ketahui terjadinya. Beda dengan amr tadi. Kalau perintah, enggak. Sesuatu yang Allah kehendaki terjadinya, belum tentu Allah perintahkan terjadinya. Sesuatu yang Allah perintahkan terjadinya, belum tentu Allah kehendaki terjadinya. Nah, paham ya? Ada lagi? Sudah ya. Kita lanjutkan sifat kudroh. Atau sudah ngantuk? Halo, Assalamualaikum. Ini panjang suka ya. Panjang suka. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, pemahaman tentang pertama adalah definisi al-masyiah. Ini rata-rata orang nggak paham. Bahkan terkadang sudah mondok lama pun nggak paham tentang definisi dari masyiah ini. Ketidakpahaman terhadap definisi masyiah menjadikan seseorang itu bingung ketika dikatakan bahwa kemaksiatan itu terjadi di masyiatillah. Dia menjadi bingung. Ketika bingung, maka kemudian dia mengatakan seperti orang Mu'tazilah bahwa keburukan tidak terjadi di masyiatillah. Karena yang dia pahami, masyiah itu adalah mahabbah. Masyiah itu adalah mahabbah. Dikehendaki artinya terjadi dengan dicintai oleh Allah. Padahal Allah tidak mencintai keburukan. Akhirnya dia kemudian meyakini seperti keyakinan Mu'tazilah. Tapi kalau kita paham definisi, maka kita akan bisa memahaminya dengan benar bahwasanya keburukan itu terjadi di masyiatillah. Silakan Ustadz Yani ini yang mau bertanya. Silakan dibuka saja. Nggih, Ustaz, ngapunten. Ini kalau di luaran sana itu kan seringnya itu pakai bahasa Monggo. kodok dan qadar, Ustaz. Halo, terdengar nggih, Ustaz? Yani? Nggih, halo. Ini Yani Fatkur Rahman, saya mau bertanya. Silakan. Halo, terdengar? Assalamualaikum. Hah? Oh iya. Ini sudah dibuka atau belum tadi mic-nya itu? Belum terdengar ya? Halo. Oh sudah ya. Gimana? Dicopot aja dulu. Nah. Silakan diulangi lagi. Nggih, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz. Nggih. Nggih, Ustaz, di luar itu kan biasanya pakai bahasa kodok dan qadar ya, Ustaz. Jadi jarang menggunakan istilah ibroh, iroda itu jarang, Ustaz. Jadi pakainya kodok dan qadar.
Dan di luaran sana itu pemahamannya itu qada itu diartikan sebagai ketetapan, kemudian yang qadar itu diartikan sebagai keputusan Allah. Kemudian sering muncul pertanyaan, terus duluan mana ini qada dan qadarnya Allah? Duluan mana ini antara ketetapan dan keputusan Allah? Seperti itu, Ustaz, mohon penjelasannya. Nggih, sampun ngoten, Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi qada itu apa? Nah, qada itu artinya bi qada'illah, artinya bi khalqillah. Jadi bi qada'illah artinya adalah bi khalqillah, dengan penciptaan Allah. Seperti kita dalam doa kunut kita mengatakan min syarri ma qadait, itu ya. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari keburukan qadaita. Keburukan sesuatu qadaita khalaqta, dari keburukan yang telah engkau ciptakan. Sedangkan qadar itu nanti beda lagi. Qadar artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masalah qadar secara khusus nanti akan ada di belakang. Ya, kamu lihat nanti di belakang ini ada bab khusus, ya, bab khusus yang membahas tentang masalah qadar. Dan lumayan detail ya, masalah al-qada wal qadar dalam kitab As-Sirat Al-Mustaqim. Tetapi tidak dikatakan mana yang dulu, mana yang akhir. Tidak dikatakan mana yang dulu dan mana yang akhir. Tetapi kita katakan bahwa setiap sesuatu itu terjadi bi qada'illah, artinya bi khalqillah. Wa bi qadarihi, dan dengan qadarnya, artinya bi taqdirihi. Allahul ladzi qaddarahu, Allah yang sudah menentukan adanya. Seperti itu, tidak dikatakan qadanya dulu baru qadar. Tetapi nanti secara detail akan ada pembahasannya dalam kitab ini. Semoga kita bisa istiqomah sehingga nanti kita bisa mengkaji ini. Jadi ada di bab agak akhir, kalian bisa buka, itu ada maknal qadari wal imani bihi. Nah, ini pembahasannya panjang. Disebut di sini misalnya mahwal qadar, qala ba'dul ulama, al-qadar huwa tadbirul asya ala wajhin mutabiqin li ilmillahil azali wa masyiatihil azaliyah. Fayujiduha fil waqtil ladzi alima annaha takunu fihi. Jadi qadar itu adalah pengaturan terhadap segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui pada azal dan sesuai dengan apa yang telah Allah kehendaki pada azal. Lebih detailnya lagi nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus. Pembahasannya sangat panjang ya tentang qadar, babnya khusus dan sangat panjang. Insya Allah akan kita pahami dengan baik dalam pembahasannya nanti yang secara khusus. Sampai berlembar-lembar ini ya, sampai berlembar-lembar. Silahkan dibuka itu maknal qadar wal iman bihi. Insya Allah. Ya, berlembar-lembar sampai ada. Memang ini bab khusus ya, bab khusus nanti. Dan pemahaman tentang qada ini pemahaman yang pelik, ya, yang pelik, yang jarang ada orang yang bisa memahaminya dengan benar. Sehingga selalu orang itu menjadi bingung di dalam masalah takdir ini. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Sudah ya? Saya absen dulu. Jangan keluar dulu, saya absen. Yang di sini ada Rofe, ada Azim, kemudian ada Barizi, ada Via,
ada Mbak Afif. Kemudian yang di online ada Nurjannah, Sulawesi, Abdurrahman Hanif, Brebes, Endah, Jember, Fadilah, Probolinggo, Indah, Pare, Kang Arif, Lamongan, Yani, Sidoarjo, Robiah, Blitar. Dan terakhir, Rofe di Kediri. Mohon semuanya kita bisa istiqomah. Kita sengaja ngajinya pelan-pelan. Karena yang ngaji ini beda-beda tarafnya. Ada yang mungkin sudah pernah khatam. Ada sebagian yang belum khatam. Ada yang sebagian karena di sini cuma sebentar. Ada 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Karena itu kita ambil jalan tengah, kita tetap ngajinya pelan-pelan, kita terjemahkan satu persatu, sehingga nanti semuanya bisa mengikutinya dan memahaminya dengan baik. Mari kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar,